Para siswa, kita sekarang bahas tentang diagram kalor perubahan wujud zat ya. Jadi kalau yang lalu kalian sudah tahu perubahan tingkat wujud dari padat menjadi cair, cair menjadi uap, semuanya ada batas suhunya terjadinya perubahan itu. Maka sekarang bagaimana hubungannya dengan kalornya? Contoh, jika M kg es suhunya 5 derajat Celcius dipanaskan terus-menerus sampai seluruhnya berubah menjadi uap air. Gambarkan diagram kalornya dan bagaimana rumus menghitung kalornya. Nah, jadi mula-mula es itu suhunya rendah, min 5 derajat Celcius, di bawah titik bekunya. Nah, gambarnya seperti ini anak-anak. Jadi mula-mula es pada suhu min 5 derajat Celcius dipanaskan, naik, tapi tidak bisa naik seterusnya. Dia terbatas pada suhu titik leburnya, yaitu 0 derajat Celcius. Sebab pada saat itu es mulai mengalami perubahan wujud, yaitu melebur. Pada saat melebur itu terjadi perubahan wujud dari padat ke cair, tapi suhunya tetap. Suhu yang tetap itu disebut titik lebur. Akhirnya sampai di semua berubah menjadi air. Jadi dari es menjadi air. Nah, air kalau dipanaskan terus ke atas mendidih, suhunya naik, akhirnya mendidih pada suhu 100. Tidak bisa lebih dari suhu 100. Sebab di atas 100 sudah berubah jadi uap. Maka air mulai menguap. Gitu ya. Nah, kita tinjau satu persatu. Dari grafik 1. Grafik 1 ini arah ke atas ini. Dari es min 5 derajat Celcius sampai menjadi menjadi es 0 derajat Celcius. Masih sama-sama es ini. Cuma sekarang suhunya 0 derajat Celcius, suhu maksimum es. Maka grafik 1 itu pemanasan es. Dari suhu min 5 derajat Celcius menjadi suhu 0 derajat Celcius. Maka rumus pemanasannya adalah Q, kalornya sama dengan M kali C kali delta T. Begitu. C-nya adalah kalor lebur es, yaitu kalor jenis es, maaf ya, kalor jenis es. Dan suhunya selisihnya dari 0 dikurangi min 5. Jadi M kali C kali delta T. Begitu. Itu Q1. Nah, sampai di sini semuanya berubah menjadi es pada suhu 0 derajat Celcius, batas titik leburnya. Sekarang grafik kedua. Grafik kedua yang mendatar ya. Inilah grafik kedua, yaitu es dari suhu 0 derajat Celcius berubah menjadi melebur menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius. Grafiknya seperti ini. Jadi yang tadinya es 0 derajat itu mulai melebur sedikit demi sedikit, akhirnya sampai seluruhnya es berubah menjadi air. Tapi suhunya tetap 0 derajat Celcius. Jadi pada saat perubahan wujud itu suhunya tetap. Mungkin kalian bertanya, "Loh Pak, selama ini kan diberi kalor. Kenapa suhunya tidak naik?" Karena kalornya itu digunakan untuk melebur, bukan untuk kenaikan suhu. Begitu ya. Maka grafik 3 ini melebur. Grafik 2, maaf ya, grafik 2 ini es melebur dari 0 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius air. Kalornya ialah Q sama dengan massa kali kalor lebur aja. Tidak ada kalor jenis perubahan wujud ini. Gitu ya. Kemudian grafik yang ketiga. Grafik yang ketiga menanjak lagi, artinya pemanasan ini. Pemanasan dari semua wujud air tadi, sekarang esnya sudah nggak ada di sini, air semua dipanaskan, suhunya naik 0, 10, 20 terus sampai 100. Tidak bisa lebih dari 100 karena
batasnya titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Maka grafik 3 itu pemanasan air dari suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Maka kalornya menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. C-nya sekarang kalor jenis air. Masanya Pak, masanya tetap. Jadi selama berubah wujud itu, massa yang tadinya masanya S berubah jadi air menjadi masanya air. Nah, perubahan suhunya delta T-nya dari 0 ke 100. Jadi 100 derajat. Gitu ya. Sampai di sini. Nah, kemudian saya teruskan grafik yang ke-4. Ini grafik ke-4, mendatar lagi. Artinya yang tadinya air sudah sampai suhu 100 derajat Celcius mulai mendidih, tidak bisa naik lagi. Jadi air itu kalau sudah mendidih suhunya maksimum, nggak bisa naik lagi karena mulai berubah wujud jadi uap. Jadi mendidih itu artinya perubahan wujud menjadi dari air menjadi uap pada titik didihnya. Karena itu molekul seolah-olah molekul air itu berlomba-lomba ingin segera berubah menjadi uap. Terjadi di seluruh permukaan. Nah, dari air 100 derajat Celcius menjadi uap air sampai airnya habis. Jadi sini 100 derajat Celcius tapi semua jadi uap air. Peristiwa ini disebut menguap. Maka kalornya selama suhunya tetap ya. Kalornya Q sama dengan M kali kalor uap, kalor laten penguapan. Jadi tidak ada perubahan suhu. Nah, kalau ditanya berapa kalor seluruhnya, dijumlah anak. Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Nah, mungkin kalian bertanya, Pak, kalau sudah menjadi uap semua, Pak bisa dinaikkan suhunya? Bisa, tapi lebih bervariasi. Karena pemanasan uap itu ada beberapa macam. Ada pada tekanan tetap, volume berubah, atau volume tetap, tekanan berubah. Jadi ada beberapa variasi. Oke ya. Baiklah, sampai di sini.